Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Manusia pasti pernah melakukan kesalahan, jadi ya wajar-wajar aja ya kalau nemuin kerjaan yang gak sempurna. Tapi gimana kalau ini terjadi di kondisi-kondisi genting, terutama yang ada kaitannya sama sejarah Indonesia? Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 14. Bung Hatta salah. Pernah gak sih lagi ngomong serius, malah salah sebut? Malu kan? Sekarang bayangin yang salah sebut itu wakil presiden di sebuah momen resmi dan yang salah disebut itu nama negara sendiri. Konteksnya dulu ya, waktu itu Indonesia lagi di masa transisi. Bentuk negaranya bukan NKRI seperti sekarang, tapi Republik Indonesia Serikat, yaitu RIS, yang terdiri dari beberapa negara bagian. Di masa itu lagi ada dua kubu yang tegang banget, yaitu kubu yang dukung negara serikat atau RIS, versus kubu yang pengen balik ke negara kesatuan yaitu NKRI. Di tengah situasi politik yang super panas inilah Bung Hatta dalam sebuah acara resmi, entah gimana ceritanya, salah sebut nama negara. Buat orang biasa, mungkin ini cuma keseleo lidah. Tapi di zaman itu, insiden ini langsung jadi gosip politik panas. Banyak yang nganggap ini tuh bukan kecelakaan, tapi semacam kode keras. Wah, jangan-jangan ini pertanda kalau hati Bung Hatta itu sebenarnya lebih condong ke RIS kali ya? Tapi pada akhirnya suara rakyat nggak bisa dibendung. Pada 17 Agustus 1950, RIS resmi bubar dan Indonesia kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita kenal sampai sekarang. Nomor 13. Surat Super Semar hilang. Tahu nggak kalau Super Semar atau kepanjangannya Surat Perintah 11 Maret yang dikasih Bung Karno ke Pak Harto masih belum ketemu loh aslinya? Iya, dokumen aslinya tuh hilang teman-teman. Yang ada cuma fotokopian dan anehnya ada beberapa versi fotokopian yang isinya tuh beda-beda. Kacau kan? Surat inilah yang jadi tiket peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Nah, yang kita punya sekarang itu cuma versi fotokopian atau ketikan ulang. Dan yang lebih bikin pusing, di Arsip Nasional aja nih ada 3 versi berbeda yang isinya tuh nggak sama persis. Akibatnya, muncul misteri dan juga teori konspirasi lah ya selama puluhan tahun. Dugaan paling besarnya adalah Super Semar ini dibuat di bawah tekanan militer. Bahkan banyak yang curiga nih, apa jangan-jangan Soekarno dipaksa untuk tanda tangan surat itu ya? Nomor 12. Evakuasi pemimpin Republik. Setelah perjanjian Renville pada tahun 1948, Belanda makin agresif. Pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua dengan target utama, yaitu menghancurkan pusat Republik di Yogyakarta. Nah, ada banyak kesalahan taktik fatal yang terjadi di sini. Contohnya, kayak Jenderal Sudirman yang udah dari awal minta pemimpin tertinggi untuk evakuasi. Tapi nih Bung Karno, Bung Hatta, dan Perdana Menteri Syahrir secara sukarela tertangkap karena sebelumnya udah merencanakan bangun pemerintahan darurat di Sumatera, serta mereka pengen habis itu Belanda dikucilin di mata dunia. Ini jadi pukulan besar karena seakan-akan Republik kita tuh sudah runtuh. Dampaknya Belanda ingin dunia internasional percaya kalau Republik Indonesia sudah bubar. Banyak rakyat juga sempat panik karena kehilangan pemimpinnya ya. Tentunya berkat kabar yang dikirim lewat India, akhirnya nyampe ke PBB dan mereka pun mengutuknya karena melanggar perjanjian Renville. Tapi di sisi lain muncul strategi perlawanan gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman dan tokoh muda seperti Syafruddin Prawinanegara yang membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI di Sumatera. Kesalahan evakuasi ini justru membuka jalan lahirnya PDRI yang bikin Republik tetap dianggap ada di mata dunia. Makanya hingga sekarang, peristiwa ini jadi pengingat pentingnya punya rencana darurat dan juga kesiapan krisis dalam pemerintahan ya. Nomor 11. Mikrofon biasa proklamasi. Kita harus berterima kasih sama Pak Gunawan selaku pemilik Radio Satria karena berkat dia Bung Karno jadi punya mikrofon untuk mengumandangkan kemerdekaan ya. Tapi kalian harus tahu kalau sebenarnya ini ada masalah atau bisa dibilang kesalahan kecil lah ya. Karena waktu proklamasi dibacain di halaman rumahnya Bung Karno di Penggagasan Timur 56 yang dipakai itu hanyalah mikrofon kecil biasa yang gak ada alat pengeras suara profesionalnya.
Jadi efeknya tentu aja dari sekian banyak orang yang hadir, gak semuanya ya bisa mendengar dengan jelas isi proklamasi itu. Makanya isi penting dari naskah itu juga nggak bisa langsung nyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia karena nggak disiarkan secara serentak. Nah dampaknya, banyak daerah baru tahu Indonesia merdeka beberapa hari atau bahkan minggu kemudian. Udah gitu, bingung juga nih ya semua orang karena di beberapa tempat, Belanda dan Sekutu masih mengibarkan bendera mereka, dan nampaknya hingga saat ini adalah tidak ada rekaman resmi suara Bung Karno saat membacakan teks proklamasi. Karena yang kita dengar sekarang itu adalah rekaman ulang tahun 1951 loh. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Baru tahu ya kalian? Nomor 10. Proklamasi diundur sehari. Pilih yang mana teman-teman? Enakan nyanyiin Hari Merdeka tapi tanggalnya 15 Agustus, 16 Agustus, apa 17 Agustus? Hayo! Kita sama-sama diajarin nih di sekolah kalau proklamasi itu sebenarnya bisa terjadi lebih awal kalau mau. Karena apa sih? Karena Jepang tuh menyerah di tanggal 15-nya ya. Nah, setelah Jepang menyerah pada Sekutu itu, para pemuda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Mereka ingin cepat supaya tidak keburu diambil alih Sekutu ataupun Belanda. Soekarno-Hatta awalnya tuh ragu ya karena mereka tuh masih menunggu kepastian dan juga mencari momen resmi juga. Nah, akibat tarik-menarik antara golongan tua dan juga pemuda ini, proklamasi yang seharusnya bisa dilakukan pada 16 Agustus 1945 akhirnya baru dibacakan 17 Agustus 1945. Bahkan sehari sebelumnya Bung Karno dan juga Bung Hatta tuh sempat diculik ke Rengas Dengklok agar dipaksa cepat mengambil keputusan. Penundaan sehari ini jelas membuat posisi Indonesia riskan ya karena Sekutu udah mulai bergerak masuk. Tapi di sisi lain tanggal 17 yang kebetulan Jumat Legi menurut penanggalan Jawa dianggap membawa simbol kuat dan juga diyakini banyak orang sebagai hari baik. Nomor 9. Kematian Brigadir Malabi. Setelah proklamasi, pasukan Sekutu yaitu Inggris mendarat di Surabaya dengan misi melucuti tentara Jepang. Tapi di lain sisi, mereka juga membawa serta Nika atau Belanda yang ingin kembali berkuasa. Hal ini bikin rakyat Surabaya curiga dan juga tegang. Nah, pada 30 Oktober 1945, terjadi perundingan antara pejuang Surabaya dengan pihak Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Sebenarnya udah ada sih ya kesepakatan gencatan senjata, tapi kalau dikutip dari Historia, perundingan ini berjalan sengit dan tiba-tiba terjadi suara ledakan yang memicu pergerakan rakyat hingga akhirnya mobil AWS Malabi ikut dikepung massa dan juga tewas karena ditembak sama pejuang. Tentu, masalah ini tuh malah jadi berlarut-larut karena perwira setingkat jenderal kepunyaan Inggris tuh dibuat meninggal. Mereka kirimlah ultimatum tuh, di mana rakyat Surabaya diharuskan menyerah, kalau tidak akan diserang habis-habisan. Akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November 1945, salah satu pertempuran terbesar dan paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Nomor 8. Mahasiswa salah target. Reformasi tahun 98 atau yang dikenal sebagai tragedi Mei 98, banyak banget kan tuh rakyat dan juga mahasiswa yang terjun ke jalan untuk nuntut turunnya Soeharto. Nah, dari tahun ke tahun kita ngeliat kalau demonya ini selalu aja ke gedung DPR dan juga MPR. Tapi sebenarnya sempet loh ada momen di mana beberapa kelompok mahasiswa yang salah masuk gedung di sekitar Senayan itu. Mereka awalnya kira itu gedung DPR, yang padahal itu tuh gedung yang lain. Ya, kesalahan ini terlihat sepele, tapi momentum itu justru bikin mahasiswa semakin merasa nekat. Nomor 7. Dekret salah ketik. Setelah pemilu 1955, konstituante atau parlemen pembuat UUD baru gagal mencapai kata sepakat soal dasar negara. Situasi politik saat itu buntu banget dan pemerintahan Soekarno dinilai semakin tidak stabil.
Nah, makanya untuk mengakhiri kebuntuan, Presiden Soekarno ngeluarinlah Dekret 5 Juli 1959. Alasannya karena Dewan Perwakilan saat itu yang tugasnya merumuskan konstitusi untuk mengganti UUD sementara tahun 1950 gak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Makanya mending dibubarin aja dan balikin lagi ke UUD 1945, terus dibagiin ke berbagai media biar semua orang tahu dan juga beritanya menyebar. Namun dalam teks asli dekret ada beberapa bagian yang dianggap salah ketik atau rancu. Misalnya nih soal istilah UUD 1945 berlaku kembali yang tidak jelas ya prosedur hukumnya. Kesalahan kecil ini akhirnya memberi ruang tafsir yang begitu luas. Ya, apakah dekret ini sah secara hukum atau hanya keputusan politik sepihak Soekarno? Dampak langsungnya sih, Indonesia memang resmi kembali ke UUD 1945 tapi tanpa mekanisme demokratis. Dan hal ini juga membuka jalan bagi lahirnya demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965 di mana kekuasaannya itu terkonsentrasi pada presiden. Nomor 6. Ajakan berunding Belanda. Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 yang dipimpin Pangeran Diponegoro adalah salah satu perang terbesar melawan Belanda. Perang ini melelahkan kedua pihak, tapi Belanda sudah kehabisan biaya yang gede banget, sementara Diponegoro masih dapat dukungan dari rakyat ya. Nah, pada tahun 1830, Belanda mengundang Diponegoro lah ya ceritanya untuk berunding di Magelang. Diponegoro saat itu percaya kalau ajakan tersebut tuh tulus dan datang dengan keyakinan akan ada jalan damai. Namun ternyata itu jebakan. Belanda nyatanya langsung nangkep Diponegoro saat lagi berunding. Diponegoro tuh ditawan, diasingkan ke Manado, lalu ke Makassar, hingga berujung wafat. Perang Jawa pun berakhir meski rakyat masih ingin melawan. Kekalahan ini menandai berakhirnya perlawanan besar berbasis bangsawan Jawa ya teman-teman. Setelah itu, perlawanan rakyat lebih banyak terpecah-pecah dan juga lokal. Tapi perjuangan Diponegoro meninggalkan warisan semangat perlawanan dan juga simbol nasionalisme yang menginspirasi generasi berikutnya. Hingga kini, peristiwa dikhianati saat perundingan jadi pengingat bahwa politik kolonial itu penuh tipu daya dan kita harus hati-hati dalam diplomasi. Nomor 5. Dokumen proklamasi pertama. Kita tuh punya kebiasaan kalau udah nyelesain tugas penting dan juga sifatnya final, yang jadi draft awal bakal disingkirin karena udah nggak diperluin lagi. Sama nih ya, seperti waktu Sayuti Melik membuang tulisan aslinya Bung Karno karena naskah proklamasi tuh udah selesai diketik ulang. Padahal ini tuh bisa dijadikan dokumen bersejarah dan juga artefak negara kan. Untungnya BM Diah yang waktu itu jadi wartawan menemukan naskahnya di tong sampah dan kemudian dipungut untuk disimpan sebaik mungkin. Kalau aja nih ya dia nggak nyelamatin draft itu, jelas ya kita akan kehilangan dokumen autentik proklamasi versi asli tulisan tangan Soekarno kan? Nomor 4. Belanda salah kirim wakil. Setelah proklamasi 1945, kita semua tahu lah ya Belanda tuh pengen kembali menguasai Indonesia. Tapi dunia internasional menekan agar konflik diselesaikan lewat diplomasi. Maka digelar perundingan Linggarjati pada November 1946 antara Republik Indonesia dan juga Belanda yang dimediasi oleh negara Inggris. Nah, disinilah kesalahan Belanda terjadi. Belanda ini mengirim tim negosiasinya yang tidak sepenuhnya sepakat dengan strategi pemerintah Belanda sendiri loh. Mereka kurang paham ya realitas di lapangan, di mana rakyat Indonesia tuh udah solid mendukung kemerdekaan. Akibatnya, Belanda malah terlalu banyak memberi konsensi dalam perundingan, misalnya nih, mengakui secara de facto wilayah RI meliputi Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Dampaknya, Republik Indonesia mendapat pengakuan resmi pertama kali di kancah internasional. Meski hanya sebagian wilayah, ini jadi modal diplomasi kuat bagi RI di dunia ya teman-teman. Belanda kecewa pada wakilnya sendiri dan kemudian mencoba mengubah hasil perundingan lewat agresi militer. Jadi intinya, kalau aja Belanda mengirimkan wakilnya yang lebih kompeten atau lebih tegas nih ya, mungkin sejarah negara kita berbeda sama yang terjadi saat ini sih. Nomor 3. Pernyataan perang ke sekutu. Seperti yang tadi aku bilang sebelumnya, di saat Jepang kalah perang, tapi tentara sekutu yaitu Inggris bersama Belanda ataupun Nika segera masuk Indonesia untuk melucuti Jepang. Rakyat Indonesia yang baru merdeka curiga ya, jangan-jangan ini cara Belanda mau balik lagi. Nah, dalam kondisi panas itu, Bung Karno ditekan oleh massa dan juga pemuda untuk menunjukkan sikap yang tegas. Makanya, Soekarno akhirnya terpaksa membacakan pernyataan perang terhadap sekutu di depan umum. Padahal secara internasional, langkah ini dianggap gegabah karena sekutu adalah pemenang Perang Dunia Kedua yang punya legitimasi yang kuat.
Pernyataan itu membuat Indonesia terlihat menantang sekutu ya. Situasi di lapangan makin panas, termasuk di Surabaya yang akhirnya meledak pertempuran 10 November 1945 yang menelan puluhan ribu korban. Hubungan diplomasi dengan sekutu pun jadi semakin sulit. Kesalahan ini mempertegas citra Indonesia sebagai bangsa yang berani melawan kekuatan besar, tapi dengan harga korban jiwa sangat besar. Dan dari sisi politik, Indonesia belajar bahwa selain angkat senjata, diplomasi cerdas juga krusial untuk mendapat pengakuan internasional. Nomor 2. Soekarno ke Blitar. Tahun 1948 itu, politik lagi panas-panasnya karena kehadiran PKI dan harusnya presiden bersikap netral atau seenggaknya tahu mana yang harus dipilih ya. Nah, Soekarno yang terkenal dekat dengan rakyat sebenarnya sering melakukan kunjungan spontan loh. Salah satunya, dia pergi ke Blitar yaitu kampung halaman ayahnya tanpa izin resmi dari pengawalnya maupun koordinasi penuh dengan pemerintah dan juga keamanan setempat. Langkah ini dianggap melanggar protokol dan juga beresiko tinggi karena kondisi keamanan tuh belum sepenuhnya stabil. Aparat keamanan dan juga kabinet di Jakarta jadi panik lah. Dirinya bahkan dituduh kalau pertemuannya itu dianggap mendukung kelompok kiri, apalagi pas Bung Karno minta bantuan memperkuat negara ya. Walaupun pada akhirnya pemberontakannya itu pecah karena PKI di Madiun justru bertujuan menggulingkan pemerintah, tapi tetap aja hal ini bikin kubu-kubuan antara nasionalis melawan komunis di struktur pemerintahannya. Nomor 1. Soeharto terlambat. Di balik cerita super semar yang kabarnya dikeluarin sama Bung Karno, sebenarnya di tanggal 11 itu udah mau ada instruksi resmi yang bakal disampaikan langsung sama presiden. Makanya Soeharto diminta segera datang ke istana untuk rapat bareng Soekarno. Tiba-tiba di luar sana muncul pasukan tak dikenal yang banyak orang curigai adalah pasukan Kostrad pimpinan Soeharto yang telah mengepung di sana ya. Suasananya tuh langsung mencekam. Nah, karena merasa terancam, Soekarno langsung cabutlah ke Istana Bogor. Lalu di mana Soeharto waktu semua ini terjadi? Harusnya dia ada di rapat penting itu kan? Tapi anehnya dia nggak datang. Alasan resminya? Sakit. Tapi banyak sejarawan yang curiga sakitnya ini tuh sangat strategis. Nah, karena Soeharto nggak ada di tempat, Soekarno jadi nggak bisa ngasih perintah langsung ya. Akhirnya, 3 jenderal kepercayaan Soeharto yaitu Basuki Rahmat, M. Yusuf, dan juga Amir Mahmud diutus untuk menemui Soekarno di Bogor. Di tengah suasana penuh tekanan inilah lahirlah surat sakti itu, yaitu Super Semar. Dan karena prosesnya yang penuh tekanan dan juga ketidakhadiran Soeharto, isi suratnya jadi super multitafsir. Apakah ini cuma surat perintah biasa untuk jaga keamanan, atau beneran surat penyerahan kekuasaan penuh? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.